Terima kasih yang saya hormati Bapak Moderator, Profesor Kiai Haji Nur Ahmad yang dimuliakan Allah, para guru, para alim ulama, para cerdik cendikia, para pemikir bangsa, para masyayikh, pimpinan dari organisasi kemasyarakatan Islam yang dimuliakan Allah, para ayahanda dan ibunda, uhayyukum jami'an bidahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, karena saya pakai stopwatch masih. Hanya 3, singkat saja. Yang pertama adalah bahwasanya kita berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia atas terselenggaranya momen ini, kongres, dan founding fathers-nya diberi kesempatan berbicara. Ini adalah sesuatu percontohan yang bagus, keteladanan yang baik pada kepengurusan Majelis Ulama sekarang ini. Saya sangat mengapresiasi, karena memang mereka yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur, minasyakirin, itu pantas menjadi teladan. Pada saat bangsa ini sedang kekurangan teladan, pada saat banyak orang tidak pandai berterima kasih, pada saat pejabat-pejabat tidak pandai berterima kasih kepada bangsanya, pada saat mereka yang mengumpulkan uang pajak, keringat-keringat kelelahan, sedikit demi sedikit, lalu dicuri dan dikorupsi, itu tidak pandai berterima kasih. Pada saat orang sekarang tidak pandai berterima kasih, kita perlu mencari dan menawarkan diri kepada negara untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada pahlawan, kepada rakyat yang mengumpulkan uang-uang dirham. Oleh karenanya, yang pertama ini adalah kita perlu perbaikan adab. Al-adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu segalanya. Sudah disampaikan dari percuma dengan ilmu-ilmu sandangan gelaran yang tinggi, tapi tidak beradab. Yang menjadi masalah di negeri ini adalah mereka yang merusak sistem hukum, bukan hanya kasus hukum kemarin antara kejaksaan dan kepolisian. Itu sistem hukum yang dirusak oleh penjahat-penjahat penegak hukum, bukan kejaksaannya yang salah, bukan kepolisian Republik Indonesia yang salah, tapi penjahat-penjahat ini melakukan kesalahan fatal, merusak sistem hukum. Maka Majelis Ulama Indonesia bersama Ormas Islam penting kemudian menjunjung tinggi etika dan memasukkan ini di dalam revitalisasi pendidikan Indonesia, baik pendidikan formal, pendidikan non formal, ataupun pendidikan yang akan mengirim kepada 3 sektor, sektor private sampai orang yang akan masuk ke BUMN, sektor publik, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, itu mesti kawal pendidikan etikanya. Tidak cukup pasal-pasal sudah bagus, tapi yang dilanggar adalah etika. Juga pada third sektor, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, sehingga nanti gagasan tentang takwa dan akhlak tidak menjadi artifisial, tapi kemudian menjadi harapan bagi rakyat karena ada yang mengawalnya. Hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihi ayatin. Sehingga pembaca Al-Quran itu bukan hanya merdu di pusat pengambilan kebijakan dalam seremonial, tapi kemudian bisa menegakkannya di dalam kebijakan yang dilakukan oleh pengambil kebijakan. Surat Al-Qasas, chapter 28, klausul ke-59, ayat 59. Saudara-saudara para pejuang yang hadir dalam kongres ini, etika ini penting supaya nanti sosial kapital yang dibanggakan, jumlah penduduk yang besar ini tidak menjadi iron stock kriminal, khususnya generasi muda pada saat 100 tahun di Indonesia nanti. Harus ada keteladanan. Maka kata kuncinya adalah kaji Al-Quran sedalam-dalamnya dan berikan contoh, mulai dari membaca yang benar, tadabbur yang benar, dan action plan yang benar. Ulama harus melakukan itu. Dan ormas Islam khususnya yang punya massa dan punya rakyat, itu seharusnya kemudian bisa menjadi kepanjangan lidah rakyat. Pada saat sekarang orang galau tentang keterwakilan,
di legislatif. Maka ormas ini harus menjadi pengawal presiden, menjadi pilot test case, supaya presiden yang berani ini bukan hanya berani dalam kata-katanya, tapi berani bertindak, karena tidak dikelilingi oleh pembisik-pembisik, tapi oleh rakyat dan kepanjangan lidah rakyat. Yang pertama. Yang kedua adalah law enforcement. Law enforcement. Bagaimana kemudian hukum ditegakkan? Karena kerusakan sistem hukum ini, yang merusak adalah penegak hukum. Penegak hukum yang merusak. Maka ulama harus keras menyampaikan supaya terjadi nakalan minallah. Surat Al-Maidah ayat 38. Hukum-hukum Allah ditegakkan. Kenapa malu di negeri pemegang saham mayoritas umat Islam menyampaikan hukum-hukum Islam? Nakalan minallah. Kenapa kita minder dengan hukum-hukum penjajah Belanda? Sudah saatnya kongres ini seperti kongres pertama yang kemudian membuat bangsa ini merdeka, yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita harus pandai bersyukur pada beliau sehingga kita merdeka. Tidak lagi 17 Agustus hanya dihormati dengan lomba makan kerupuk dan panjat pinang, sementara sumber daya alam kita sedang hidup. Yang terakhir, itulah dah berkenaan dengan masalah kemandirian ekonomi dan energi. Kita bicara tentang tanah air, tapi tanah kita patok-patoknya dimiliki asing. Kita bicara tanah air, tapi air kita dimiliki orang asing. Sebentar lagi air ini akan menjadi energi yang besar selain listrik pada saat itu. Ya, sedikit lagi bahwasanya air ini menjadi bom hidrogen dan itu ada di Indonesia. Itu lebih dahsyat dari nuklir dan energi yang besar. Maka harus ada kekuatan ekonomi sehingga para ulama tidak minta-minta lagi pada oligarki untuk menjadi sponsorship. Ulama harus memiliki negerinya sendiri, memiliki golden share. Ekonomi syariah jangan bicara lagi hanya masalah perbankan, tapi pada sektor real, sehingga ulama benar-benar memiliki ifah dan orang tidak bodoh melihatnya hanya gara-gara ulama menjaga ifahnya, tidak minta-minta. Terima kasih. Wallahu yaqulu haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.